Halo semuanya, hari ini saya akan coba share pengaruh alkohol dan rokok terhadap disfungsi ereksi. Nah, ini dua hal yang menarik sih, karena biasanya sih kayak rokok itu susah untuk dihilangkannya ya. Kalau misalnya udah kecanduan tuh susah. Saya pribadi aja untuk menghilangkan rokok, aduh, susah. Sama halnya dengan alkohol, mungkin yang hobi minum alkohol juga susah. Nah, ternyata ada fakta yang menarik bahwa alkohol dan rokok itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Nah, kita mulai dari alkohol ya. Kenapa alkohol bisa menyebabkan disfungsi ereksi? Karena alkohol itu bisa mempengaruhi hormon testosteron, di mana hormon testosteron itu berpengaruh pada libido. Jadi kalau misalnya terganggu libidonya atau menurun, ya otomatis penis kita itu nggak akan mungkin bisa keras ya, karena adanya rangsangan sehingga darah masuk ke penis, ya artinya bisa keras. Nah, libido turun, jadi gimana ya, ada katup lah di penis itu, darahnya itu keluar lagi itu dari penis, ya otomatis mengkerut tuh, karena hasratnya hilang tiba-tiba gitu kan. Nah, untuk kita nanti solusinya ya, untuk rokok itu senyawa atau nikotin yang ada di dalam rokok itu tuh bisa membuat pembuluh darah kita itu yang di penis itu keras atau sempit dan menyempit, atau apa ya namanya itu, menjadi sempit lah, disempit, sehingga darah untuk masuk ke penis itu cukup sulit. Karena misalnya nih angka bohong-bohongannya nih, misalnya penis kita itu supaya keras itu misalnya butuh 100 mili. Nah, karena pembuluh darahnya itu menjadi sempit dan keras, mungkin yang bisa masuk hanya 60 ya nggak akan mungkin cukup untuk penetrasi. Karena butuhnya itu untuk penetrasi, misalnya angka bohongannya ya misalnya 100, ya susah sih, nggak akan bisa. Nah, cara mengatasinya sih gampang. Kalau untuk yang alkohol atau merokok, ya berhenti. Cuman kayaknya sih susah, dilematis. Di satu sisi pengaruhnya jelek, alkohol dengan rokok itu. Di satu sisi ada pengaruh lagi bahwa bisa menyebabkan disfungsi. Pilihan yang susah sih, susah. Nah, karena itu mungkin kayak saya juga perokok sih, susah sih untuk berhenti ngerokok, juga susah sih. Jadi ya kayaknya sih solusinya ya harusnya ya minum Viagra, Levitra atau Cialis sih. Kenapa mereka obat-obat itu bisa mengatasi? Karena gini, si Viagra itu bisa memperlebar pembuluh darah. Jadi pengaruh rokok itu bisa hilang lah artinya, karena si Viagra itu memperlebar pembuluh darah di penis sehingga darah masuk ke penis itu cukup. Misalnya yang tadi angkanya 100, jadi dengan adanya Viagra itu dia bisa membuat darah kita itu masuk 100 mili misalnya ke dalam penis, sehingga penis kita itu menjadi keras dan cukup untuk penetrasi. Nah, untuk alkohol kan masalahnya tuh di libidonya. Karena kadang-kadang tuh ada yang bilang sih karena minum hasratnya menjadi tinggi. Kemungkinan besar sih benar sih. Jadi dia minum alkohol terus kemudian bercinta, hasratnya tinggi. Tapi karena testosteron yang terganggu, jadi misalnya hasratnya itu cukup untuk misalnya 20 menit. Nah, mungkin hasratnya menggebu-gebu itu cuma di 5 menit. Menit ke-6, karena testosteronnya turun, drop. Jadi hasrat itu hilang tiba-tiba. Karena hilang tiba-tiba, ya pasti
si penisnya itu mengkerut tuh dan tidak akan keras lagi, sehingga ya tidak bisa melanjutkan penetrasi gitu kan. Jadi artinya hilang. Saya juga sama sih kasusnya. Saya juga, karena saya nggak minum sih, cuman saya juga bingung kadang-kadang libido atau hasrat bercinta itu awal tuh tinggi, terus kemudian tiba-tiba turun, drop, dan efeknya ya penis saya langsung menciut lagi. Nah, semenjak saya minum Viagra atau Cialis atau Levitra sih lumayan. Jadi artinya gini, bukan lumayan sih, artinya saya tetap bisa penetrasi. Jadi pas libido hilang, tapi karena si Viagra itu bisa mengunci lah semacam katup di pembuluh darahnya itu, sehingga darah itu nggak keluar lagi. Jadi tetap keras sih, meskipun libido saya hilang, tetap keras, masih bisa. Cuman kalau mungkin sih gini, kalau hilang sama sekali atau ini ya mungkin nggak bisa menjaga tetap keras sih. Apa namanya tuh, pasti mengkerut. Nah, karena itu biasanya sih pas waktu hilang ya biasanya sih dirangsang kembali supaya ada darah lagi yang mengalir ke penis, karena sangat penting sekali itu yang namanya rangsangannya itu. Nah, kalau Viagra itu kita dirangsang sedikit, si penis kita tetap keras, jadi lebih kerasnya kembali lagi tuh cepet sekali, meskipun rangsangannya nggak terlalu banyak lah intinya, atau hasratnya mungkin nggak setinggi itu, cuman membuat si penis kita tetap bisa keras. Jadi lumayan lah, artinya sangat ngebantu sih. Nah, di video saya itu ada beberapa pertanyaan sih. Apakah aman untuk jangka panjang? Jawabnya iya, nggak ada masalah sih sebenarnya. Untuk Viagra jangka panjang nggak ada masalah. Asal jangan overdosis. Artinya maksimalnya ya jangan dilampaui gitu kan. Kayak Cialis itu misalnya kan maksimal tuh 20 mili ya, jangan lebih dari 20 mili. Atau Viagra itu misalnya 100 mg ya jangan lebih dari 100 mg, ya itu akan jadi masalah. Tapi untuk jangka panjang dan terusan nggak ada masalah sih. Cuman yang harus dipikirkan gini, bahwa Viagra, Cialis itu tuh baiknya sih di dosis yang kecil dulu. Misalnya kayak Cialis itu 5 dulu gitu kan. Jadi jangan langsung ke 20 karena respon tiap tubuh itu berbeda. Dan yang kedua, kadang-kadang tubuh kita tuh ada penyesuaian. Jadi misalnya 5 lama-lama itu nggak cukup ampuh gitu kan, atau khasiatnya jadi seolah kayak berkurang. Nah, biasanya sih dinaikin lagi tuh menjadi 10 mg. Nah, kalau kita misalnya langsung ke 20, nggak ada respon tuh. Udah terlalu lama yang pakai 20 mg, nggak ada respon. Masa mau dinaikin ke lebih dari 20? Ya, boleh sih lebih dari 20, cuman efek sampingnya itu cukup besar. Dan itu bermasalah sih, artinya ya karena itu lebih baik di dosis kecil dulu. Karena kadang-kadang ya tubuh kita tuh aneh sih, jadi istilahnya jadi gimana ya, lama-lama itu kayak adaptasi. Jadi 5 mg itu awalnya sih mungkin ada reaksinya, lama-lama kemudian enggak sih. Ya kayak misalnya kayak pecandu narkotika, mungkin dengan dosis kecil dia enak, lama-lama tuh enggak tuh. Dia biasanya membutuhkan dosis yang lebih besar untuk mencapai suatu keinginan dia. Dengan adanya obat itu yang ingin didapat itu dengan dosis tertentu gitu kan. Jadi biasanya ya itu masalahnya, harus diwaspadai lah, harus bijak, jangan langsung di dosis yang besar sih. Karena saya lihat di beberapa komentar sih, ada katanya dia dikasih dokter langsung 20 mg, saya kaget sih. Kalau 20 mg ya bahaya sih, menurut saya sih bahaya. Lebih baik sih dosis kecil dulu. Kalau nggak ada reaksi ya dinaikin lah pelan-pelan, jadi jangan langsung ke dosis maksimal, karena dosis maksimal itu namanya dosis maksimal gitu kan, pasti ada konsekuensinya, yaitu efek sampingnya pasti akan timbul atau enggak mungkin lebih besar.
Nah, itu mungkin share saya, semoga bermanfaat. Ya, merokok dan alkohol adalah hal yang tidak baik. Ya, cuman apa ya, susah untuk dihilangkannya. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih.